Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita tentu mengucap syukur atas kebaikan anugerah Tuhan yang boleh kita alami hari lepas hari. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai persekutuan kita di hadirat-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan anugerahkan hari baru. Dan kami percaya juga berkat yang baru Tuhan sediakan untuk kami rasakan terima hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Olehnya berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dari 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema langkah kaki orang-orang yang dikasihi Tuhan dilindunginya. Saudara-saudara, ada banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang untuk aman, terlindungi. Bahkan di dunia ini tidak sedikit orang yang membeli asuransi. Tidak lain tujuannya supaya terproteksi, supaya terlindungi bila mana jatuh sakit, dapat berobat dengan biaya yang terjangkau di rumah sakit karena di cover oleh asuransi. Ada juga yang mengambil asuransi berupa jiwa, asuransi jiwa. Bila meninggal maka ahli waris akan menerima biaya atau tanggungan dari asuransi yang telah dibeli. Dan banyak juga orang mencoba membangun CCTV, membeli CCTV dengan teknologi yang canggih. Tujuannya supaya dapat memantau apa yang terjadi di rumahnya. Bahkan di mobil ada juga banyak orang yang memasang CCTV merekam. Saudara-saudara, semuanya itu tentu baik, dan itu berkat kecerdasan kepintaran orang sehingga dapat menciptakan semuanya itu. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, apakah kemudian semuanya itu dapat menjamin seseorang terlindungi, terproteksi, aman dari semua apa yang dilakukan itu? Tidak semua dapat menjamin. Namun pertanyaannya, siapakah yang dapat menjamin seseorang terlindungi, aman di dalam kesehariannya? Tentu tiada lain, yaitu Tuhan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, menarik firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini ketika mengatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Artinya setiap langkah kaki, langkah hidup kita hanya dapat dijamin terlindungi apabila Tuhan yang melakukannya. Dan itu dilakukan oleh Tuhan, diperbuat oleh Tuhan hanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi penting untuk kita meyakinkan diri kita. Apakah saya dan saudara adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita adalah pribadi yang sungguh dikenan, yang dikasihi oleh Tuhan, maka langkah kaki, langkah hidup kita, saya yakin seyakin-yakinnya akan dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya juga meyakini bahwa saya, saudara, kita semua anak-anaknya adalah orang-orang
yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita, untuk kita meyakinkan diri bahwa ketika kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang telah ditebusnya, pribadi yang telah diselamatkannya, pribadi yang baru 2 hari yang lalu kita rayakan akan kelahirannya, kelahiran Sang Juru Selamat kita yang agung, yang ajaib itu, maka berarti Dia juga akan melindungi kita. Dan terkhusus saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika tinggal menghitung hari kita akan melewati tahun 2023, tentu dengan kasih, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang tahun 2023 ini. Jikalau Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya, melindungi, menyertai, memberkati kita di tahun 2023 ini, tentu tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk tidak mengimani Dia di tahun 2024. Biarlah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Allah yang telah menyertai, melindungi, memberkati kita di tahun 2023, Allah yang sama juga yang akan melindungi dan memelihara hidup kita di tahun 2024. Ketika tinggal menghitung hari, maka biarlah kita menyambut tahun 2024 sebagai tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat Tuhan. Kita telah akan melewati tahun 2023, kita memasuki tahun 2024 dengan penuh keyakinan bahwa penyertaan, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan, itulah yang akan dinyatakan di sepanjang tahun 2024. Berarti baiklah kita bersukacita, meyakini betul akan perlindungannya bagi hidup kita. Jangan sedikit pun memberi celah untuk meragukan akan kuasa Tuhan. Baiklah kita tetap meyakini dan percaya bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Tentu dengan caranya yang dahsyat, dengan caranya yang tiada terduga oleh pikiran kita. Itulah yang akan terjadi dan nyata dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman ini, kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Nya menolong kita untuk meyakini betul bahwa langkah kaki, langkah hidup kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan akan dilindunginya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Engkau Bapa. Maka kami percaya sebagaimana tahun 2023 Tuhan telah menyertai, memberkati, melindungi setiap langkah kaki, langkah hidup kami. Maka di tahun 2024, tahun baru yang tinggal beberapa hari lagi, kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penggembalaan Tuhan yang hebat, itulah yang akan kami alami, nikmati di sepanjang 2024. Terima kasih Tuhan, kami yang saat ini masih mengalami sakit penyakit, sembuhkanlah kami Tuhan. Tolonglah kami, agar kami memiliki tubuh yang kuat, sehat, dan dengan leluasa kami melakukan tugas aktivitas kami. Kami yang berbeban berat, memiliki pergumulan, Tuhan, tolonglah kami. Angkatlah segala pergumulan hidup kami, angkatlah segala beban hidup kami, legakanlah hidup kami Tuhan. Dan biarlah hari esok sungguh adalah hari yang penuh damai sejahtera Tuhan. Allah Bapa di surga, kami yang akan bekerja, beraktivitas, berkatilah Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang dikerjakan tangan kami, hingga di dalamnya kami sungguh merasakan campur tangan-Mu, memberkati, membuat berhasil apa yang kami lakukan. Anak-anak kami dalam pendidikan masa depan mereka, kami hanya taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang, kiranya Tuhan sungguh anugerahkan, sediakan bagi mereka.
Terima kasih ya Tuhan, ada banyak menjadi doa pergumulan kami, namun kami percaya segala yang terbaik itulah yang akan Tuhan anugerahkan untuk kami rasakan nikmati di dalam kehidupan kami. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.